Perkenalkan, nama saya Cynthia Basar, NIM 0320211010 Prodi Nars tingkat 1 Stikes Elizabeth Medan. Reproduksi pada pria. Reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Sistem reproduksi manusia terbagi atas dua, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi pria. Ini sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi dan terbagi menjadi dua bagian, yakni organ eksternal dan organ internal. Organ eksternal atau organ bagian luar diantaranya penis. Ini penis. Penis terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujung penis terdapat gland penis yang berbentuk kerucut, terdapat lubang saluran uretra untuk mendukung fungsinya sebagai tempat keluarnya urin dan air mani. Di penis terdapat juga foreskin, berfungsi melindungi kepala penis, Di bagian tengah penis terdapat korpus penis, yaitu corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Corpus spongiosum adalah garis tengah ereksi tunggal yang mengisi glans. Corpus spongiosum merupakan bilik yang fungsi utamanya untuk buang air kecil dan ejakulasi. Setelah itu, corpus cavernosum terletak di bagian penis samping. Di bagian penis samping, corpus cavernosum adalah jaringan berbentuk tabung yang membentang di sisi kanan dan kiri dari batang penis. Jaringan ini dipisahkan oleh tulang atau septum. Corpus cavernosum berperan sebagai reaksi kimia untuk menghasilkan ereksi. Selanjutnya, penis berfungsi juga sebagai hal yang tadi dijelaskan. Skrotum adalah sepasang kantong yang menggantung di dasar pelvis. Di depan skrotum terdapat penis dan anus. Skrotum atau kandung buah pelir berupa kantong terdiri dari kulit tanpa lemak dan memiliki sedikit jaringan otot pembungkusnya. Disebut tunica vaginalis, yang dibentuk dari peritoneum skrotum yang mengandung pigmen di dalamnya. Terdapat kantong berisi epididymis, peniculus, spermaticus. Skrotum kiri tergantung lebih rendah dari skrotum kanan. Kostum bervariasi dalam beberapa keadaan, misalnya pengaruh panas pada lansia dan keadaan lemah akan memanjang dan lemas. Skrotum akan memanjang dan lemas, sedangkan dalam keadaan dingin dan pada orang muda akan memendek dan berkerut. Skrotum terdiri dari dua lapisan, kulit warna kecoklatan tipis dan mempunyai filka atau rugea. Terdapat folikel sebase dikelilingi oleh rambut keriting yang akarnya terlihat melalui kulit. 2. Tunica dartos berisi lapisan otot polos yang tipis sepanjang basis skrotum. Tunica dartos ini membentuk septum yang membagi skrotum menjadi dua ruangan untuk dapat di bawah permukaan penis. Skrotum berfungsi banyak. Skrotum adalah bagian dari organ reproduksi pria yang bentuknya menyerupai kantong kulit dan menggantung di bagian pangkal penis. Fungsinya adalah sebagai pembungkus testis atau buah jakar. Fungsi skrotum ya bagian internalnya ada testis. Testis terdiri dari dua buah organ yang memproduksi semen, terdapat di dalam skrotum dan digantung oleh Veniculus sama tikus mus. Testis terdiri dari lapisan, yaitu fasies spermatica eksternal, lapisan penis dari selapis otot,
spermatika interna. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Karena peranannya begitu penting kesehatan testis harus selalu dijaga agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Epididymis adalah saluran halus yang panjangnya kira-kira 6 cm, terletak di sepanjang atas tepi dan belakang testis. Fungsi ductus epididymis pada bagian tubuh berperan sebagai tempat pematangan sperma. Proses pematangan sperma biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Sementara itu, fungsi ductus epididymis pada bagian ekor bertugas menyalurkan sperma ke saluran ejakulasi. Selanjutnya ada 4 ductus deferens. Ductus deferens yang arahnya ke atas, kemudian melingkar dan salah satu ujungnya berakhir di kelenjar prostat di belakang kandung kemih yang kemih vas deferens ini bersatu, membentuk suatu saluran yang dikenal sebagai ductus ejaculatorius. Ductus deferens memiliki fungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung segmen dengan uretra. 5. Vesicula reminalis. Ini vesicula seminalis adalah sepasang kelenjar aksesoris yang terletak di belakang kandung kemih di atas kelenjar prostat. Kelenjar ini memiliki fungsi penting bagi sistem reproduksi pria, yakni memproduksi dan menyimpan air mani untuk menjaga kualitas sperma. 6. Prostat. Ini ada 6 prostat. Prostat adalah kelenjar kecil yang terletak di bagian dasar kandung kemih. Kelenjar ini merupakan bagian dari sistem reproduksi dan posisinya mengelilingi saluran yang membawa urin dari kandung kemih ke penis. Prostat juga berfungsi sebagai penghasil semen, yaitu cairan yang dikeluarkan bersama sperma saat ejakulasi. Selanjutnya ada kelenjar bulboretralis. Ini dia. Terdapat di belakang lateral pars membransea uretra di antara kedua lapisan diafragma urogenitalis dan di sebelah bawah kelenjar prostat. Bentuknya bundar, kecil dan warnanya kuning, panjangnya 2,5 cm. Fungsinya hampir sama dengan kelenjar prostat. Ureter. 8. Ureter adalah saluran tempat mengalirnya urin dari rongga ginjal atau pelvis menuju ke kandung kemih atau kantung kencing. 9. Kandung kemih. Ini dia kandung kemih. Fungsi utama kandung kemih adalah untuk melayani sebagai reservoir untuk menyimpan urin yang dihasilkan ketika produk limbah ginjal yang difilter dari darah. 10. Uretra terletak pada saluran kemih bagian bawah dan berfungsi untuk menyimpan serta mengeluarkan urin pada waktu yang tepat. Uretra adalah saluran tempat mengalirnya urin dari kandung kemih menuju keluar tubuh manusia. Demikianlah hasil paparan saya mengenai sistem reproduksi pada pria. Terima kasih. Sistem reproduksi wanita. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu, organ-organ ini juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Alat reproduksi bagian luar yaitu alat kelamin luar, labia mayora atau bibir besar, yaitu struktur terbesar alat kelamin luar perempuan yang tebal dan berlapiskan lemak. Labia mayora ini mengelilingi organ pada alat kelamin. Luar lainnya dan berakhir menjadi mons pubis. Labia minora atau bibir kecil ialah lipatan kulit yang halus dan tidak memiliki lapisan lemak.
Selanjutnya ada mons veneris, adalah tonjolan lemak yang besar sebagai pertemuan antara sepasang labia mayora antara labia klitoris, disebut juga clentit. Klitoris berupa tonjolan kecil dan memanjang serta homolog dengan penis pada pria. Sebagian besar tersembunyi di antara kedua labia minora. Orificum urethrae adalah muara dari saluran kencing yang terletak di bawah klitoris. Saluran kencing. Himen sering disebut sebagai selaput darah. Kelenjar reproduksi sama halnya seperti pria, wanita juga memiliki beberapa kelenjar reproduksi. Di antaranya adalah kelenjar vestibulari, mayor dan minor, serta parauretralis, alat reproduksi bagian dalam. Ovarium disebut indung telur. Disebut indung telur. Ovarium adalah sepasang organ berbentuk oval yang terletak di rongga perut. Fungsinya adalah memproduksi telur matang untuk pembuahan dan produksi hormon steroid dalam jumlah besar. Oviduk atau tuba falopi. Oviduk merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim. Ini rahim atau uterus. Oviduk ini berfungsi untuk membawa sperma dan telur ke tempat terjadinya pembuahan, yaitu ampula tuba. Rahim atau uterus. Rahim pada wanita hanya ada satu dan tersusun atas otot yang tebal. Fungsi utamanya adalah tempat penunjang perkembangan janin. Tempat perkembangan janin terdapat dari 3 lapisan, yaitu perimetrium atau lapisan luar, miometrium lapisan tengah, endometrium lapisan dalam. Tempat menempelnya plasenta. Serviks berfungsi mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi, mengarahkan sperma ke rahim, mendukung kepala janin saat dilahirkan. Vagina. Vagina merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Fungsi vagina adalah menahan penis saat berhubungan seksual dan menyimpan sementara